Cantik Halo, sekali. halo, selamat malam, Mbak. Oke, Iya, suaranya terdengar jelas ya, Mbak? suaranya terdengar jelas. Kalau suara saya gimana, Mbak? Terdengar jelas atau tidak nih? Suaranya jelas banget, Mbak. Sudah jelas. Jelas banget ya. Ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan aman ya Mbak Sisti karena malam ini nih di Jambi udah mau mulai hujan lebat sepertinya. Oh gitu. Heeh. Kalau di Iya. sini cerah, cerah benderang nih, Mbak. Oh, Mbak cerah Pasya. ya. Iya, Mm-mm. mudah-mudahan sih walaupun ini kayaknya cuacanya juga lumayan kurang bersahabat, tapi mudah-mudahan malam ini lancar ya Mbak ya. Iya, semoga kita Oke, lancar. iya. Baik, Mbak Cisti. Ini malam ini topiknya menarik sekali nih Mbak. Nih keadaannya gimana, sehat atau enggak Mbak sekarang? Alhamdulillah sehat. Mbak Pasya gimana? Alhamdulillah sehat juga nih Mbak di tengah kasus COVID yang udah mulai melanda ya sekarang ya Mbak ya. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Oke. Ini ini yang penting suara suara saya saya terdengar enggak jelas, 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 jelas. jelas ya? Oke. Iya, nggak ngelek sih, aman. Mudah-mudahan lancar jaya ya Mbak ya. Iya, semoga Mbak Pasya. Iya, oke deh teman-teman sekalian, Sobat IDX dan juga Ajaib ya. Teman-teman, malam ini kita akan ngebahas topik yang menarik seperti yang udah saya sampaikan di awal bahwa kita hari ini akan ngebahas topik-topik yang lagi hype. Topik yang lagi hype yaitu terkait dengan perbankan digital ya Mbak ya. Di sini temanya perbankan digital buy or buy. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih ke Mbak Cisti ya teman-teman, itu saya udah tuliskan di sana ada door prize di akhir acara dan diharapkan teman-teman sekalian untuk melihat Instagram live ini sampai dengan akhir ya karena akan ada pertanyaan nanti yang akan diajukan ya teman-teman dan simak door prize-nya karena door prize-nya akan menarik sekali ya di akhir acara akan kita umumkan ya dan nanti akan kita umumkan juga di Instagram story-nya @idx_jambi. Oke nih Mbak Cisti, ini gimana nih kondisi sekarang pasar ya? Kalau kemarin kan sempat menyentuh all time high ya, Mbak Cisti ya. Nah, kita sebelum masuk ke topik spesifik kita yaitu terkait dengan perbankan digital. Nah, kita akan ngebahas dulu terkait dengan IHSG hari ini yang melemah ya, ditutup melemah di sore hari ini dan gimana kondisi untuk capital market secara umum pada saat ini Mbak Cisti. Oke, terima kasih Mbak Fasya untuk pertanyaannya. Kita baru mulai aja udah hot ya, udah langsung tanyain pergerakan IHSG-nya nih. Iya. Untuk IHSG, untuk IHSG overall sih kalau saya lihat outlook-nya itu sebenarnya masih positif ya Mbak Fasya. Karena kalau kita bicara pasar saham itu sebenarnya erat sekali korelasinya dengan kondisi ekonomi suatu negara. Nah, sedangkan kalau kita lihat indikator ekonomi kita dalam negeri khususnya, itu kecenderungannya data-datanya udah sangat positif ya. Kemarin udah banyak rilis data ekonomi di Indonesia itu yang hasilnya itu cukup memuaskan. Pertama itu ada PMI Index yang kemarin itu rilis, walaupun memang mungkin melambat PMI Index-nya sekitar 51,2 ya kalau nggak salah, itu memang melambat 2,5 poin ya dibanding periode sebelumnya. Tapi di atas 50 itu sebenarnya masih terbilang aktivitas manufaktur kita itu masih ekspansif gitu. Kita masih ada di zona yang ekspansif, kita tidak terkontraksi gitu ya. Nah, selain dari PMI Index, kita juga lihat bahwa data inflasi dalam negeri kita juga masih cukup terjaga. Inflasi kita ini masih 2%, itu masih terbilang ya tidak tinggi lah. Beda halnya dengan inflasi di negara-negara tetangga, negara-negara maju, yang mereka itu inflasinya udah naik tinggi-tinggi sekali gitu ya, udah 5% bahkan inflasinya sendiri. Kemudian kalau kita lihat juga trade balance kita masih tercatat surplus, walaupun memang kinerja ekspor kita kemarin sempat turun ya, karena kan kita juga kemarin di awal tahun itu sempat dihebohkan kita ada larangan ekspor khususnya untuk komoditas batu bara. Nah itu memang Ya. akhirnya tercermin di kinerja ekspor kita yang kemarin rilis. Kinerja ekspor kita tidak sebesar sebelum-sebelumnya. Tapi trennya itu kan masih surplus, kinerja ekspor masih di atas kinerja impor kita. Nah, kemudian dari sisi cadangan devisa juga kita masih besar gitu. Masih ada ruang yang kuat lah untuk bank sentral kita memiliki gerak yang leluasa untuk menstabilkan nilai mata uang kita terhadap dolar gitu ya.
Sehingga kalau kita lihat secara overall, emang data-data ekonomi kita itu kecenderungannya udah sangat positif sekali. Nah, untuk IHSG, pasar saham kita ke depannya atau outlook-nya akan seperti apa, saya rasa juga masih sangat positif ya melihat data-data ekonomi yang justru luar biasa, ekonomi dalam negeri khususnya. Ditambah lagi, foreign juga sebenarnya masih confidence nih sama pasar saham kita. Terbukti bahwa foreign itu secara year to date itu masih inflow ke kita. Walaupun hari ini memang ada tekanan jual cukup tinggi juga ya di foreign ya. Sampai akhirnya foreign tercatat. Foreignnya tercatat net sell nih hari ini nih. Ada net sell foreign sekitar 262 miliar untuk regular market. Tapi overall, kalau kita lihat dari year to date-nya ya, dari awal tahun hingga hari ini, foreign itu sebenarnya masih masuk kok. Foreign itu masih net buy. Bahkan net buy-nya itu 28 triliun untuk all market. Ini sangat luar biasa gitu. Jadi kita bisa bilang, jangankan kita sebagai pelaku pasar dalam negeri ya, foreign aja masih confidence, masih percaya dengan pasar saham kita. Jadi overall untuk outlook-nya IHSG sendiri, saya sih yakin lah IHSG ke depannya masih bisa rally. Bahkan untuk mencapai 7.000 itu udah sangat possible sekali sih untuk IHSG. Walaupun kalau dilihat dari tekanan eksternal juga sebenarnya masih ada ya, dari masalah geopolitik gitu. Kemudian masalah dari kenaikan inflasi di negara-negara maju gitu. Tapi overall untuk IHSG sendiri masih bisa rally sih Mbak Fasya. Masih positif. Oke. Iya, artinya memang beberapa beberapa kebijakan-kebijakan juga yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional juga sangat baik ya, dan berdampak juga ya terhadap ekonomi nasional kita overall ya secara keseluruhan. Dan meskipun tadi ya nggak terlalu ya agresif ya pergerakannya ya Mbak, tapi udah cenderung ada pemulihan ya perlahan-lahan ya. Tentunya kan nggak mungkin langsung up gitu kan ya Mbak. Ya. Nah, jadi Mbak, kita ngebahas tadi udah terkait dengan outlook IHSG ya teman-teman sekalian. Artinya di sini kalau kita lihat asing aja gitu confidence ya untuk masuk ke dalam negeri ya. Apalagi kita sendiri nih yang rakyat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi itu sendiri gitu. Artinya udah bisa tergambar lah ya kira-kira nantinya ke depan kondisi ekonomi gimana, dan juga kondisi pasar saham pastinya akan merefleksikan dari kegiatan ekonomi yang udah berlangsung di Indonesia. Nah, sesuai dengan tema nih, ya nggak lepas dari yang namanya sektor finansial ya Mbak ya. Dan sektor finansial ini menggambarkan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya, baik itu ya dalam negeri ataupun juga aktivitas foreign juga ya Mbak. Nah, terkait dengan hal ini, sesuai dengan tema nih Mbak, kita ngebahas bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, ini yang lagi ramai itu adalah terkait dengan bank digital gitu ya. Nah, untuk prospeknya ke depan seperti apa sih Mbak untuk bank digital ini, dan bagaimana kalau misalnya kita bandingkan ya, kita compare dengan bank-bank biasa, bank-bank konvensional, pergerakannya ke depannya seperti apa, dan gambarannya ke depannya outlook-nya akan seperti apa nih untuk bank-bank digital sendiri dibandingkan dengan bank konvensional biasa gitu Mbak. Oke, kalau dari antara bank konvensional dengan bank digital, itu kalau misalnya kita compare, sebenarnya bank konvensional juga agak susah lah ya untuk tergantikan semudah itu dengan bank digital. Dengan catatan, bank konvensional itu juga selalu mengikuti perkembangan zaman nih bisnisnya. Karena sebenarnya sejatinya sebuah bisnis yang baik itu kan adalah bisnis yang mampu beradaptasi dengan baik ya ke depannya. Selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kalau untuk bank konvensional yang memang sudah steady, yang memang sudah besar gitu, itu sebenarnya tidak dengan mudah langsung digantikan dengan bank digital nih, munculnya bank digital. Apalagi kalau saya perhatikan bank-bank konvensional sekarang yang memang besar juga, itu sebenarnya udah mulai untuk digitalisasi juga kok. Sudah memang punya anak usaha atau mungkin kolaborasi dengan bank-bank mini yang untuk difokuskan kepada go digitalnya gitu. Dan kalau kita lihat dari plus minusnya nih antara bank konvensional dan juga bank digital, itu sebenarnya keduanya masih ada poin-poin yang bisa dipertimbangkan juga ya. Kalau kita bicara konvensional, memang banknya itu udah banyak cabangnya di mana-mana gitu ya, udah menjangkau apa ya, ibaratnya provinsi-provinsi di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita bilang bank digital dari sisi efisiensi memang sangat efisien karena tidak memerlukan kantor cabang gitu ya. Tapi kalau kita bicara
itu salah satu keunggulannya bank digital ya. Tapi kalau kita bicara keunggulannya bank konvensional, ini dari sisi safety-nya dia justru jauh lebih aman. Sedangkan kalau bank digital itu dari sisi safety, ya kita juga masih harus, karena mengandalkan teknologi ya, bank digital itu kan benar-benar verifikasinya itu dilakukan secara online dan lain-lain ya, tanpa tatap muka, sehingga safety-nya itu kan masih dipertanyakan gitu ya, dan risiko dari safety tersebut itu masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional gitu. Jadi kalau dibilang atau di-compare antara bank digital dengan bank konvensional, sebenarnya bank konvensional tidak semudah itu kok untuk digantikan bank digital, hanya dengan catatan bank konvensional pun juga terus mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sudah digitalisasi gitu. Iya, memang kita lihat juga bank-bank konvensional sekarang udah banyak ya yang mulai melakukan digitalisasi ya, bahkan ya hampir rata nih kayaknya bank-bank buku 4 ya Mbak ya, yang gede-gede itu juga melakukan inovasi terkait dengan digital ya, nggak hanya karena kita memang seiring dengan pandemi ini terjadi ya, segala bentuk yang namanya digital itu mengalami transformasi yang luar biasa ya, dan memang yang biasanya kita mungkin targetnya digital itu dilakukan mungkin 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang, sekarang bisa dipersingkat waktunya sampai dengan 1 tahun yang akan datang. Makanya kita lihat juga perkembangan sahamnya ya, perkembangan sahamnya juga lumayan cukup ini ya, drastis ya Mbak kenaikannya. Cukup masif gitu ya, dan kita masih memantau ya gimana untuk kedepannya untuk bank digital seperti ini ya, dan memang sih tadi juga disampaikan Mbak Cisti ya bahwa terkait dengan keamanan ya, beberapa orang juga cenderung masih ragu ya untuk buka rekening di bank digital ya Mbak ya, karena kita masih mikir, aduh nanti gimana nih kalau seandainya terjadi sesuatu, sementara kalau kita lihat untuk dari sisi perbankannya mungkin masih kecil ya, dari sisi size-nya masih kecil. Nah kita butuh safety yang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang juga pasti akan ada ini ya, prospek yang baik ya ke depannya ya Mbak. Oke, nah lanjut lagi. Ya, kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi kita udah bahas bank digital, bahas bank konvensional. Nah, sekarang kita spesifik lagi nih sama bank digital sendiri. Sentimen-sentimen positif apa aja sih Mbak kalau untuk bank digital saat ini yang akan mempengaruhi outlook ke depannya? Oke, saya rasa sih untuk sentimen dan katalis perbankan digital khususnya itu sebenarnya masih cukup positif, dan peluang atau potensi dari perbankan digital itu di Indonesia sendiri sebenarnya masih terbuka sangat lebar ya. Pertama, saya itu riset data dari Google, Temasek, itu Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan kebanyakan masyarakatnya itu masih unbanked, jadi masih belum memiliki rekening bank. Sekitar 70% lebih masyarakat Indonesia itu dari data tersebut itu dinyatakan bahwa masih belum punya nih rekening bank gitu. Sedangkan kalau kita lihat juga dari riset Menko Perekonomian juga masih baru setengah dari total penduduk dewasa yang masih menggunakan layanan mobile banking gitu. Sedangkan kita tuh punya total populasi masyarakat Indonesia itu udah lebih dari 273 juta jiwa ya keseluruhan. Kemudian kalau dilihat dari penggunaan smartphone, sebenarnya udah sekitar 202 juta jiwa masyarakat Indonesia sudah menggunakan smartphone. Tapi memang dari data yang ada, ternyata masyarakat dewasanya itu masih setengahnya yang baru menggunakan layanan mobile banking. Jadi kalau kita lihat potensi, peluang, itu justru masih terbuka sangat lebar dari Indonesia ya sendiri ya. Kemudian yang kedua, kita juga lihat dari sisi infrastruktur ya. Infrastruktur pemerintah pun udah mendukung kok soal infrastruktur 5G gitu ke depannya. Dengan adanya infrastruktur 5G yang didukung dan disupport oleh pemerintah juga, kita lihat itu juga menjadi katalis positif gitu ya untuk ke depannya. Emiten-emiten nggak hanya perbankan digital nih, tapi emiten-emiten yang go digital atau mungkin emiten yang bisnisnya itu new economy itu mungkin akan diuntungkan nih dengan support dari pemerintah untuk menuju Indonesia masuk ke era digitalisasi gitu. Dan kalau kita lihat juga pandemi ini justru merubah pola hidup masyarakat ya Mbak Fasya ya, karena kalau kita lihat masyarakat itu hidupnya udah mulai
semakin pengennya apa-apa yang mudah, apa-apa yang instan, apa-apa tinggal sekali klik gitu di handphone gitu. Nah itu Mm-mm. dengan adanya suatu inovasi dari perbankan digital ini sangat membantu sebenarnya untuk Mm-mm. kita nih sebagai user atau kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga lihat sebenarnya adanya perbankan digital itu sangat helpful kok, sangat membantu kok gitu. Jadi kalau katalis atau sentimennya sendiri justru kedepannya masih sangat potensial sih Mbak Fasya. Iya, benar ya. Ini mohon maaf ya teman-teman sekalian, nih lagi baru azan Isya ya. Jadi suaranya juga ini ya teman-teman. Nah, jadi tadi ya saya simpulkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Cisti bahwa sebenarnya sentimen-sentimen positifnya masih cukup banyak ya Mbak. Artinya potensi kedepannya juga artinya masih cukup besar. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan harga yang saat ini, kita lihat PE ratio-nya juga berkali-kali lipat udah ya Mbak beberapa emiten ini, tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau saja ke depannya itu akan merefleksikan kondisi sebenarnya nih si saham itu sendiri gitu kan ya Mbak. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau melihat kondisi yang saat ini dengan kalau kita lihat juga data-data itu mencerminkan bahwa PE ratio-nya sangat-sangat tinggi tadi ya kan. Itu gimana sih Mbak untuk potensi kalau misalnya saya beli saat ini, apakah aman nih kalau misalnya saya mau invest jangka panjang, ataupun kalau misalnya saya trading gimana sih potensinya nih Mbak gitu. Berarti ini terkait valuasi ya Mbak Fasya ya? Betul, valuasinya gimana? Oke, kalau kita bicara valuasi perbankan digital, misalnya kita menggunakan rasio fundamental, biasanya kalau bank itu PBV, nilai bukunya ya. Kalau Mm-mm. kita Mm-mm. lihat PBV dari perbankan digital, itu memang sudah tergolong over value ya. PBV-nya itu Hmm. contoh Bang Arto aja PBV-nya udah sekitar 25 kali dari nilai bukunya. Kemudian BBYB juga sekitar 13 kali gitu PBV-nya. Lalu ada BBHI yang PBV-nya justru 49 kali, kurang lebih deh, 49 atau 47 kali gitu. Itu udah sangat over value. Dan kalau kita gunakan bank digital dengan rasio fundamentalnya PBV, sebenarnya bukan tidak bisa, tapi kurang ideal gitu ya. Karena memang PBV-nya udah sangat ketinggian, sudah sangat over value. Nah, mungkin kalau untuk valuasi dengan bisnis bank digital sendiri ini memang akan sedikit special case ya. Karena mungkin untuk valuasinya sendiri kita bisa lihat pertama dari segmen marketnya. Dia itu punya segmen market itu terdorong dari ekosistem digitalnya yang luas atau enggak. Karena banyak sekali bank digital saat ini yang memang punya ekosistem digital yang besar gitu ya, yang mendukung bisnisnya gitu. Nah, kedua mungkin bisa dilihat dari perkembangan kinerjanya. Memang kalau untuk kinerja sampai saat ini mayoritas bank digital pun masih mencatatkan kerugian, masih belum ada yang berhasil mencatat laba bersih gitu ya. Tapi kita bisa lihat itu kerugiannya itu menipis atau enggak. Kalau kerugiannya itu menipis, bukan tidak mungkin suatu perbankan digital itu nantinya akan turn around story ya. Dia akan mampu membalikan kerugian bersih tersebut menjadi laba bersih gitu ya. Nah, itu mungkin boleh diperhatikan juga untuk mengukur secara valuasi gitu. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin boleh pertimbangkan sekitar kira-kira perbankan digital itu memang mampu untuk memenuhi beberapa kriteria-kriteria dari regulator atau enggak. Karena kan kemarin juga OJK udah mengeluarkan udah beberapa kriteria ya untuk perbankan digital ya. Yang pertama itu bagaimana model bisnisnya. Dia punya model bisnis yang memang memanfaatkan atau menggunakan teknologi yang inovatif atau enggak. Terus yang kedua, dia punya kemampuan untuk mengelola model bisnis digital itu prudent dan berkesinambungan atau enggak. Kemudian yang ketiga, dia punya manajemen risiko yang memadai atau enggak gitu. Karena kita bicara digital itu kan banyak sekali kejahatan digital ya Mbak Fasya ya, cybercrime gitu. Betul, Itu kan itu betul. yang dikhawatirkan. Kemudian yang keempat, dia punya atau dia mampu untuk memenuhi aspek dengan tata kelola termasuk manajemen yang baik atau enggak gitu. Kemudian ada juga syarat dari regulator yang bilang bagaimana dia untuk melindungi data nasabahnya gitu. Nah, kalau memang bank digital itu dirasa mampu untuk memenuhi kriteria dari regulator itu juga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman gitu. Jadi kalau kita bicara valuasi ke depan dan seperti apa, ya teman-teman untuk bank digital ini pakai PBV udah sangat over value. Jadi pakailah untuk yang tadi pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sudah sebutkan gitu mungkin.
Iya, betul. Makanya memang kita juga nggak ini juga ya, tiba-tiba kalau misalnya ngelihat perkembangannya itu dahsyat sekali. Artinya di sini investor juga udah mulai ini ya, udah tidak hanya mempertimbangkan tadi dari sisi PBV-nya, dari sisi overvalue atau tidaknya ya, tapi kita lihat juga potensi-potensi prospek kedepannya seperti apa ya, karena memang beda ya antara konvensional dengan yang digital ya Mbak, dan tentunya ini kan baru ya, jadi industri yang baru artinya memang nggak langsung ini ya, nggak langsung untung pastinya kan, pasti ada prosesnya ya. Nah itu gampangnya seperti itu ya Mbak. Nah jadi kalau misalnya kita simpulkan nih Mbak, dari sekian banyak bank digital yang ada, yang listing di Bursa Efek Indonesia, kalau dari Ajaib sendiri topiknya apa sih nih Mbak? Ya mungkin jadi kasih spill bocoran-bocoran yang kalau dari research-nya Ajaib itu lebih memilih yang mana gitu. Tapi tetap ya do your own research ya teman-teman. Nah ini mungkin dari Ajaibnya seperti apa nih Mbak? Oke, kalau dari kita sendiri, kita pertama lihat dari ekosistem digitalnya sih, Mbak Fasya. Mm-mm. Pertama, kita suka sekali sama Arto gitu ya. Arto Hmm. memang dia punya ekosistem digital yang besar gitu. Ada Gojek dan Hmm. Tokopedia di baliknya. Hmm. Kemudian, jangankan kita gitu ya, Arto aja sudah dipercaya udah masuk ke dalam indeks MSCI Index gitu Hmm. kemarin. Nah, itu adalah tambahan katalis positif juga untuk saham Arto gitu ya. Indeks besar, indeks Ya. global aja memasukkan Arto gitu ya menjadi bagian di indeksnya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari kinerja, Arto itu memang di kuartal 3 itu masih mencatatkan rugi bersih. Tapi kerugian bersihnya itu udah jauh membaik dibandingkan kuartal Hmm. kuartal yang sama di tahun sebelumnya ya. Jadi kerugiannya si Arto itu di kuartal 3 kemarin itu tercatat 32 miliar. Sedangkan sebelumnya dia itu sempat rugi bersih sebesar 105,7 miliar. Nah, ini kan ada Hmm. potensi juga untuk Arto. Next-nya sangat berpotensi untuk menghasilkan profit gitu. Sangat profitable gitu ya. Hmm. Sangat berpotensi lah gitu. Nah, kemudian kita juga suka BBYB. Itu juga tidak Hmm. lain tidak bukan karena ekosistem digitalnya. Jadi kita suka BBYB karena kemarin itu kan sudah fix ya, sudah diakui dan disahkan oleh OJK juga Aku Laku itu sebagai pemegang saham pengendalinya ya. Di mana di baliknya Hmm. Aku Laku itu ada Alibaba gitu. Jadi kita lihat Hmm. dari ekosistem digital BBYB juga sangat kuat. Itu juga sangat potensial lagi. Ditambah lagi di dalam BBYB itu ada Providen, grupnya Saratoga. Ya, kita juga masih suka itu. Kinerja bisnisnya BBYB juga udah terbukti. Bahkan sampai dengan Januari kemarin dia udah berhasil menggait sekitar 14 juta nasabah gitu. Itu kan udah luar biasa ya untuk bank digital yang baru gitu. Kemudian ada BBHI. Nah, kita juga masih suka nih Hmm. BBHI. Halo Bang. Kenapa kita suka? Hmm. Karena ekosistem digitalnya juga yang nggak kalah kuat dari dua tadi, Arto dan BBB. Dan ditambah lagi, BBHI ini ada 6 investor strategis. Dalamnya ada Hmm. Bukalapak, ada Grab, Iya. ada Traveloka gitu. Kemudian ada City Corp ya dari Hairul Hmm. Tanjung. Dan kita lihat dari City Corp sendiri aja itu udah besar juga loh. Dia pemain retail besar. Dia punya Transmart gitu. Dia ada Transmart, dia ada Metro Department Store gitu. Dia juga punya beberapa usaha F&B gitu. Jadi kita lihat untuk BBHI pun dari potensi bisnisnya sendiri ke depannya masih cukup kuat didukung ekosistem digital yang besar tadi gitu. Oke, udah di-spill nih tadi ada beberapa saham yang menarik ya. Dan kata kuncinya sebenarnya kalau saya perhatikan tadi yang disampaikan oleh Mbak Cisti itu adalah terkait dengan economic of scale, economic of scope-nya ya, teman-teman ya. Ekosistemnya yang luar biasa ya. Kalau di sini kalau kita lihat tuh ada kayak mode konglomerasi ya Mbak ya. Dari Iya. si ini ya, dari bisnis ini ya, yang artinya dia akan ada saling membackup nih antar satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Dan di sini juga kalau misalnya kita lihat ya gimana caranya untuk mendukung bisnis itu menjadi besar adalah gimana untuk membangun ekosistem itu menjadi sangat kuat ya, pondasinya juga kuat dan artinya juga potensi dia untuk mengalami kejatuhan masih bisa masih bisa diminimalisir ya Mbak ya. Ya. Nah, dan tadi menarik juga ya kalau Arto tadi udah masuk MSCI ya teman-teman sekalian, ini juga salah satu yang luar biasa juga ya, salah satu faktor juga yang membuat ya kenapa saya milih saham tersebut. Nah, balik lagi
kenapa kita pilih saham itu ya karena kita paham, jangan asal ikut-ikutan loh ya, jangan FOMO ya, kenapa turun terus, kenapa ini terus. Nah, dari teman-teman sendiri ada nggak alasannya kenapa saya pilih saham ini? Saya punya target nggak sih untuk beli saham bank digital tersebut atau tidak? Yang penting itu target, jadi kita tahu kapan kita beli dan kapan kita jual. Dan pertanyaan berikutnya lagi, balik kita udah beli, terus ataukah kita ini pengen beli saham, apakah bijak nih Mbak, kalau misalnya saya sebagai seorang investor itu mau hold saham bank-bank digital ini sekitar ya periodnya bisa 5 years gitu ya, or more gitu, lebih dari 5 tahun itu gimana kira-kira Mbak? Oke, bank digital untuk diinvestasi jangka panjang gitu ya Mbak Fasya ya? Iya. Saya pikir itu kembali lagi ke tipe investornya sih. Jadi kalau seorang value investor pasti melihatnya udah sangat berisiko sekali ya untuk valuasi-valuasi yang udah overvalue seperti ini mungkin akan sedikit dihindari gitu. Tapi saya pikir kalau untuk tipe investor yang growth investor, justru ini adalah peluang lah untuk kedepannya. Pertama dari perkembangan zaman ya, sampai saat ini digitalisasi gitu, semua bisnis juga kayaknya udah berbondong-bondong masuk atau berbondong-bondong untuk merubah yang tadinya konvensional menjadi digital gitu, atau ada juga perusahaan konvensional yang kolaborasi, mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil tapi untuk difokuskan digital gitu ya. Jadi saya pikir untuk seorang growth investor ini masih sangat menarik, masih sangat potensial gitu. Jadi kembali lagi kepada tipe investor dari teman-teman masing-masing gitu. Iya, iya. Jadi teman-teman kembali lagi kepada tujuan investasi, profil resiko, target investasinya gimana. Dan kita ingat ya bahwa saya berinvestasi tujuannya bukan kayak secara instan loh ya, ingat ya. Bukan kayak secara instan, tapi untuk mencapai tujuan berinvestasi teman-teman sekalian. Dan bijakkah kalau misalnya saya beli suatu saham tapi tidak sesuai dengan profil resiko ataupun tidak sesuai dengan tujuan berinvestasi saya. Dan kalau misalnya tadi balik lagi kata Mbak Cisti kan, kalau saya seorang value investor ya artinya nggak sesuai dong dengan tujuan saya berinvestasi tadi kan, value investing ya Mbak gitu. Tapi kalau misalnya saya seorang growth investor ya boleh, silahkan gitu ya. Nah, Mbak Cisti nih, berarti kalau gitu nih, kalau misalnya kita lihat isu-isu yang sekarang ini kan terjadi fenomena si perusahaan itu mulai untuk kayaknya nih ekspansi melakukan right issue ya Mbak. Kalau kemarin kan isunya merger ya, banyak ya akuisisi ya Mbak, untuk konglomerasi juga tujuannya. Nah kalau misalnya untuk bank digital sendiri dengan isu right issue ini gimana sih gitu? Apakah ini salah satu sentimen yang positif atau negatif? Nah, jadi kalau misalnya kita menyikapinya sendiri seperti apa, Mbak? Oke, kalau memang benar ya Mbak Fasya ya, perbankan digital itu di sepanjang tahun lalu itu ramai sekali ada aksi korporasi berupa right issue. Karena kan memang ada peraturan dari regulator ya untuk modal minimum, intinya itu harus terpenuhi 3 triliun gitu minimumnya. Jadi rame-rame tuh bank-bank mini yang mau go digital akhirnya right issue melepas sahamnya untuk mendapatkan modal tambahan gitu ya, modal baru dari pemegang saham lamanya. Nah, bagaimana menyikapinya? Saya pikir kalau dari kacamata trader ataupun dari investor sedikit berbeda ya. Kalau trader mungkin akan memanfaatkan momentum atau euforia yang terjadi nih, yang tercipta. Karena dari right issue biasanya itu sahamnya suka dibawa naik gitu. Kalau memang lagi hype gitu ya, lagi diomongin sana sini, sahamnya bisa naik gitu. Nah, dari trader sendiri itu mungkin bisa memanfaatkan momentum tersebut gitu. Tapi kalau dari investor, kita bicara kacamata investor, harus lebih jeli lagi, harus lebih cermat lagi. Pertama, yang paling penting adalah penggunaan dana setelah right issue tersebut gitu. Kalau dananya udah terkumpul, itu akan digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk memenuhi modal inti tersebut atau memang nantinya itu akan memperkuat bisnisnya dengan ekspansi, dengan mungkin melakukan inovasi di produk atau jasanya atau layanannya gitu ya. Atau justru untuk menutupi utang gitu. Karena kalau trennya itu untuk menutup hutang itu justru dari kacamata investor sangat kurang strategis gitu ya, kurang baik lah gitu. Sedangkan kalau
memang untuk ekspansi, ya mungkin boleh dipertimbangkan nih teman-teman. Right issue tersebut justru akan membantu si perusahaan atau si emiten ini bisnisnya bisa lebih sangat potensial lagi gitu ke depannya. Jadi cara menyikapinya adalah lihat aja penggunaan dana right issue-nya itu akan seperti apa dan untuk apa peruntukannya. Ya, oke. Ya, jadi benar ya Mbak ya. Jadi setiap corporate action yang dilakukan oleh perusahaan, memang itu kan berbeda-beda fokusnya ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, teman-teman udah mulai harus menyikapinya nih. Kira-kira apakah ini tujuannya hanya sekedar tadi memenuhi tadi persyaratan dari regulator ya kan terkait dengan CAR ya, capital adequacy ratio, atau tadi minimal dana kecukupannya si bank tersebut ya, ataukah memang untuk memperkuat tadi ya, memperkuat si banknya tadi, dan memang tujuannya adalah untuk ekspansi yang artinya itu si bank juga punya potensi untuk dia growth lagi lebih tinggi ya Mbak ya. Nah itu, nah jadi kalau misalnya bicara digital ya Mbak ya, akhir-akhir ini memang kalau misalnya kita perhatikan itu indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia itu yang mengalami anomali yang pertumbuhannya luar biasa itu adalah emiten yang bergerak di sektor teknologi nih Mbak ya, selain dari bank-bank digital. Nah itu fenomenanya juga lumayan cukup luar biasa ya semenjak terjadinya pandemi ini, dan kabarnya bentar lagi juga mau diinformasikan endemi ya. Mbak, mudah-mudahan ya udah mulai melandai dan mulai beradaptasi lah ya Mbak ya. Nah jadi kalau untuk emiten yang bergerak digital sendiri itu gimana nih Mbak potensinya? Kita bicara digital, bank-bank digital, kita bicara yang lain juga seperti apa kira-kira Mbak? Oke, untuk emiten lainnya ya yang related to digitalisasi atau yang mungkin calon-calon penghuni sektor teknologi gitu ya, atau yang memang sudah eksis di dalam sektor teknologi. Saya rasa sih bisnisnya masih cukup potensial untuk jangka panjang. Kita bicaranya jangka panjang. Contohnya nih, saham teknologi itu misalnya kita bilang MTDL ya, Metrodata. Itu juga MTDL sebenarnya saham yang bagus kok. Dia itu dari kemarin udah banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional company juga untuk memperkuat digitalisasinya dia, untuk memperkuat bisnis teknologinya dia gitu ya. Dia aja udah menggandeng Amazon gitu, kemudian dia juga collab dengan perusahaan software di Amerika Serikat gitu. Dan kalau kita lihat sih, kalau dari emiten teknologi yang lainnya, mungkin akan diuntungkan dengan ramainya di sepanjang tahun ini kan udah mulai ada isu-isu penghuni baru nih kayak Goto gitu, katanya kan akan listing ya di tahun ini ya. Ya mungkin nggak sampai semester 2 tahun inilah, mungkin semester 1 aja udah bisa listing gitu ya Goto ya. Nah jadi kita lihat dari animo yang tercipta dari pelaku pasar mau dalam negeri mau luar negeri itu untuk sektor teknologi sendiri itu euforianya masih cukup tinggi, masih sangat antusias gitu. Jadi masih potensial untuk saham-saham sektor teknologi yang lain dibanding perbankan digital. Gitu sih Mbak Fasya. Oke, jadi lumayan ya potensinya ya ke depannya ya, selain juga bank digital tadi ya Mbak Cesti ya, karena juga sekarang juga udah mulai beradaptasi ekonomi baru juga ya, jadi kita kayaknya nggak akan lepas dengan yang namanya digital untuk saat ini. Seperti ya kegiatan kita juga nih, event kita nantinya akan ada endemi, tetap aja kita tetap melakukan yang namanya aktivitas digital ini seperti biasa ya Mbak ya, tidak dihilangkan gitu ya. Ya mudah-mudahan tadi terkait dengan isunya mudah-mudahan terrealisasi ya teman-teman sekalian. Tapi kembali lagi pada saat teman-teman nanti euforia nih mau beli saham IPO atau saham apapun itu, kembali kepada tujuannya masing-masing ya. Jangan sampai nanti teman-teman nggak tahu nih apa yang sedang dilakukan gitu, sehingga resikonya nanti akan semakin besar. Nah kita masuk ke sesi terakhir nih, nggak kerasa ya Mbak ya, udah mau closing ya. Nah, sesuai dengan tema, teman-teman sekalian, oh ada yang bilang yuk nabung saham. Ya, yuk nabung saham. Selain yuk nabung saham, sekarang tagline kita adalah paham, punya, dan pantau ya teman-teman. Jadi kita harus paham ya, setelah paham baru kita punya dan kita pantau juga perkembangannya seperti apa teman-teman. Salah satunya seperti ini nih, ikutin Instagram Live dari IDX dan juga Ajaib Sekuritas. Nah, kesimpulannya sesuai dengan tema, kira-kira gimana nih Mbak? Buy or bye-bye? Nah, seperti apa nih Mbak untuk kesimpulannya dari Ajaib sendiri? Oke, kalau untuk kesimpulannya perbankan digital khususnya saya bisa bilang sih
khusus teman-teman itu mungkin bisa di-buy dengan catatan perbankan digital itu punya ekosistem digital yang memadai, yang kuat, yang bisa mendukung bisnisnya secara long term gitu. Karena kita bicara investasi sejatinya kan bicara jangka panjang gitu ya, nggak hanya hari ini dan besok gitu. Kita harus tahu sampai ke depannya gitu ya. Nah, untuk perbankan digital mungkin masih sangat potensial dan berpotensi juga untuk profitable di masa depan, asalkan dia punya kekuatan, dia punya sinergi dari ekosistem digital yang memadai dan kuat gitu. Nah, untuk perbankan digital yang hanya bergerak hanya karena euforia sesaat, ya mungkin cara menyikapinya seperti apa? Menyikapinya ya teman-teman itu kembali lagi kepada trading plan-nya gitu. Jadi harus konsisten juga dengan trading plan yang teman-teman punya. Kalau memang teman-teman ngerasa batas toleransi risiko yang teman-teman punya itu udah sampai gitu ya, karena sahamnya itu ternyata turun terus gitu ya, ya udah nggak apa-apa, jangan ragu, di cut loss aja. Karena kita bicara bank digital, berbicara sektor teknologi, di mana pergerakan harga sahamnya itu sebenarnya tidak mencerminkan kinerjanya saat ini ya, karena kinerjanya kan masih mencatatkan rugi terus tuh, bahkan harga sahamnya naik terus gitu ya. Nah itu cukup bijak kalau kita itu ya cut loss aja. Misalnya kita udah di level udah batas loss kita lah, misalnya udah minus 5% atau minus 20% misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, di cut loss aja. Tapi kalau teman-teman yakin karena dia punya ekosistem yang kuat gitu, ya nggak apa-apa untuk di averaging down gitu. Jadi rata-rata harga saham teman-teman bisa lebih murah lagi gitu. Jadi teman-teman bisa ya nggak sakit mata lah ya Mbak Fasya ya, kalau kita lihat portofolio merah kan kayaknya sakit gitu matanya ya. Tapi kalau mau lihat lagi hijau, ya Mbak. Iya. Kalau lihatnya hijau kan jadi semangat lagi gitu. Jadi paling kalau kesimpulannya dari saya, buy selama memang perbankan digital tersebut punya ekosistem atau punya bisnis yang memang besar dan mendukung gitu ke depannya. Oke, ya. Jadi teman-teman udah tahu ya kesimpulannya tadi. Kalau seandainya teman-teman di sini mau berinvestasi ke bank digital, balik lagi teman-teman sesuaikan dengan tujuannya dan perhatikan fundamental perusahaan. Kembali lagi semuanya balik lagi ke fundamental ya. Jadi nggak ada yang namanya beli sesuatu barangnya nggak ada gitu. Nah itu yang namanya kita bilang jadinya horor kalau dalam syariahnya ya teman-teman. Jadi untuk menghindari horor tersebut, menghindari mindshare ya teman-teman sekalian, menghindari yang sifatnya tadi ya ketidakjelasan yang akhirnya sebenarnya itu kembali lagi nanti akan menimbulkan kerugian buat kita semua. Maka kita harus perhatikan gimana kondisi perusahaan tersebut, tidak hanya perusahaan itu juga, tapi juga kita perhatikan tadi kata Mbak Cisti adalah ekosistemnya seperti apa ya, apakah dia akan mendukung bisnisnya ke depannya ataukah tidak gitu. Makanya teman-teman sekalian disinilah memang pentingnya teman-teman untuk mengikuti berbagai macam edukasi, melihat berbagai macam informasi yang seringkali ini ajaib sering banget ya untuk bikin edukasi ya, baik itu secara Instagram live ataupun edukasi juga secara webinar ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa ikut ya, bisa ikut karena nanti saya dan Mbak Cisti akan memberikan materi juga sekolah pasar modal nih. Sekolah pasar modal yang sebentar lagi nanti kita akan share ya, baik itu di Instagramnya Ajaib ataupun Instagramnya IDX Jambi. Sekolah pasar modal ini gratis ya, gratis teman-teman, gak dipungut biaya sama sekali. Ngapain ikut-ikutan yang berbayar mahal ya, dan belum ada sertifikatnya, izinnya dan lain sebagainya ya. Tadi paham, punya dan pantau ya, sesuai dengan tagline-nya. Teman-teman bisa ikutin kegiatan ini buat yang belum jadi investor. Kalau yang udah jadi investor, nanti kita ada kelas investornya khusus ya teman-teman sekalian, dan itu juga gratis, bahkan banyak sekali door prize ya. Nah, udah selesai informasi edukasinya. Terakhir nih Mbak Cisti, kita udah masuk ke conclusion tadi ya, buy or buy. Jadi balik lagi kepada teman-teman sekalian, mau buy or buy ya, tergantung dari tujuan investasi masing-masing, karena tiap orang pasti berbeda. Tiap orang pasti berbeda tujuan investasi, beli sahamnya pun pasti beda antara Mbak Cisti dengan teman-teman yang lain, teman A, teman B, itu pasti beda harganya gitu. Jadi nggak bisa kita langsung patokin gimana, karena tiap orang itu punya profil yang berbeda, tujuan investasi yang berbeda, harga saham yang dibeli juga berbeda. Ingat itu ya. Jadi jangan FOMO ikut-ikutan. Nah, terakhir nih ya teman-teman sekalian, sesuai dengan informasi kita bahwa akan ada door prize di akhir acara. Nah, ini nanti pertanyaannya teman-teman DM ke Instagramnya IDX Jambi
@idx_jambi. Di situ teman-teman bisa langsung follow Instagram kita ya. Syaratnya harus follow juga. Tadi Mbak Cisti udah menjelaskan terkait dengan valuasi saham-saham bank digital dan udah spill tadi ada beberapa saham yang menarik untuk buat dilakukan investasi karena kondisi ekosistemnya yang baik. Nah, pertanyaannya adalah tadi udah jelasin PBV teman-teman sekalian ya. Yang mau saya tanyakan pertanyaannya, berapakah PBV-nya Bang Artong? Silahkan jawab di DM Instagram kita sekarang. Syaratnya harus follow Instagram kita dan Instagram dari Ajaib Investasi ya. Kita akan pilih 3 pemenang ya teman-teman sekalian dan akan kita umumkan besok. Kita umumkan besok pagi ya teman-teman sekalian ya di Instagram story kita. Nah kalau misalnya untuk ketentuan pemenang mutlak ya dari IDX_Jambi 3 orang tercepat dan benar. Nah gitu. Oke Mbak Cisti, terima kasih banyak malam ini ya. Tadi luar biasa ilmunya. Iya, terima kasih banyak nih karena ilmunya tadi komprehensif banget ya Mbak. Lengkap sekali. Thank you. Ya teman-teman. Dan kayaknya banyak juga nih fansnya Mbak Cisti di sini ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian bisa ikutan di sekolah pasar modal kita. Silahkan daftar ya teman-teman. Nanti kita akan kasih tahu link pendaftarannya gampang banget. Nanti tinggal daftar aja webinarnya. Nanti kita akan informasi di feed Instagram IDX Jambi dan juga Ajaib Investasi. Terima kasih Mbak Cisti malam ini. Thank you Mbak Fasya, thank you Iya. teman-teman.